Halo semuanya, berikutnya adalah lanjutan daripada operasi matriks ya, yaitu perkalian skalar pada matriks. Nah, dalam aljabar matriks, bilangan real K ini sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian bilangan real terhadap matriks juga disebut dengan perkalian skalar dengan matriks. Nah, contohnya adalah jika diketahui matriks H sebagai berikut, kemudian 2H, di mana yang disebut sebagai skalar ini adalah 2. Nah, 2H artinya 2 kali H. Jadi setiap elemen pada matriks H kalikan dengan 2. Nah, ini 2-nya kalikan dengan 2, 3 kalikan dengan 2, 4 kalikan dengan 2, 5 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2. Dan hasilnya juga kita taruh pada elemen-elemen yang seletak. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Begitu juga dengan contoh 2, jika diketahui matriks L yang berordo 3 kali 3 sebagai berikut, maka tentukanlah sepertiga L. Sepertiga L di sini artinya sepertiga kali L. Jadi setiap elemen pada matriks L kita kalikan dengan sepertiga dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, berikutnya adalah perkalian dua matriks. Misalkan di sini diberikan sebuah permasalahan, suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Palembang, cabang 2 di Padang, cabang 3 di Kota Pekanbaru. Nah, untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya dapat kita sajikan dalam tabel berikut. Nah, untuk cabang 1, handphonenya 7 unit, komputernya 8 unit, sepeda motornya 3 unit. Kemudian cabang 2, handphonenya 5 unit, komputernya 6 unit, sepeda motornya 2 unit. Dan cabang 3, handphonenya 4 unit, komputer 5 unit, dan sepeda motornya 2 unit. Kemudian harga masing-masing daripada handphone itu adalah 2 juta, harga komputer 5 juta, harga sepeda motor adalah 5 juta. Nah, perusahaan ini ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabangnya. Berapa harganya? Penyelesaiannya adalah misalkan matriks C itu matriks C adalah matriks yang ini ya, yang tabel ini 7, 8, 3. Kita buat seperti itu, kita letakkan seperti ini. Jadi banyaknya baris adalah 3 dan banyaknya kolom adalah 3, sehingga ordonya adalah 3 kali 3. Kemudian matriks D-nya itu adalah ini harganya ya. Jadi banyaknya baris itu 3, banyaknya kolom itu 1. Jadi ordonya adalah 3 kali 1. Kemudian kita menentukan berapa harga total itu yang diperlukan tadi ya. Secara manual dapat kita buat seperti berikut. Kalau cabang 1 itu total biayanya itu adalah kan 7 unit kali 7 unit handphone kali 2 juta. Kemudian 8 komputer kali 5 juta. Ditambah 3 sepeda motor, 3 unit sepeda motor kali 15 juta. Hasilnya adalah 99 juta. Begitu juga dengan di cabang 2. Total biayanya adalah 5 handphone ini kali 2 juta, ditambah 6 komputer kali 5 juta, dan ditambah 2 sepeda motor kali 15 juta. Hasilnya 70 juta. Cabang 3 juga dengan cara yang sama. Jadi total biaya pengadaan peralatan di setiap unit dinyatakan dalam matriks sebagai berikut. Yang ini adalah 99 juta. Jadi cabang 1-nya, cabang 2 itu 70 juta, cabang 3-nya 63 juta. Nah, kemudian kalau dalam bentuk matriks, kita dapat tulis matriks C-nya itu dengan ordo 3 kali 3. Jadi banyaknya baris itu 3, banyaknya kolom itu 3. Jadi ordonya adalah 3 kali 3 untuk matriks C. Kemudian matriks D-nya itu adalah ordonya 3 kali 1. Ordonya 3 kali 1 itu artinya banyaknya barisnya 3, banyaknya kolomnya 1. Nah, ini matriks E, jadinya ordonya 3 kali 1, yaitu banyaknya barisnya 3, banyaknya kolomnya adalah 1. Setiap elemen baris pada matriks C, jadi setiap elemen baris pada matriks C ini berkorespondensi atau berpasangan satu-satu dengan setiap elemen kolom pada matriks D. Nah, kesimpulannya adalah
pada operasi perkalian dua matriks ini dapat dilakukan jika banyaknya kolom pada matriks C, jadi banyaknya kolom pada matriks C ini, atau ini ordonya 3 kali 3, berarti ini banyaknya baris, ini banyaknya kolom. Banyaknya kolom pada matriks C ini sama dengan banyaknya baris pada matriks D. Kalau kita perhatikan dari ordonya di sini ya. Jadi ini banyaknya kolom pada matriks C, syaratnya harus sama dengan banyaknya baris pada matriks D. Kemudian ordo daripada hasil perkalian matriks itu adalah yang ini tadi ya, sisanya. Nah, ini yang biru-biru ini, 3 dengan 1, jadi 3 kali 1. Sedangkan yang merah-merah ini harus sama. Kalau nggak sama berarti kita tidak bisa mengoperasikan perkaliannya. Contoh perkalian dua matriks. Jika diketahui matriks A itu berordo 3 kali 2, kemudian matriks B-nya berordo 2 kali 3, maka matriks A kali B adalah sebagai berikut. Kita taruh A-nya di depan, kemudian B-nya berikutnya. Nah, di sini kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Nah, ini namanya baris pertama, kemudian kalikan dengan kolom pertama. Hasilnya juga kita taruh di baris pertama, kolom pertama. Nah, 1 kali 7, di sini 1 dipasangkan dengan 7, 2 dipasangkan dengan 5, penghubungnya adalah tambah ya. Jadi 1 kali 7 ditambah 2 kali 5. Nah, yang berikutnya adalah baris pertama, kolom kedua. Kita taruh hasilnya juga di baris pertama, kolom kedua ini. Kemudian pasangkan 1 dengan 8, 2 dengan 9. Penghubungnya adalah tambah. Jadi 1 kali 8 ditambah 2 kali 9. Demikian juga dengan yang ini kolom ketiga. Jadi baris pertama kali kolom ketiga. Taruh juga di sini ya, di baris pertama kolom ketiga hasilnya. 1 kita pasangkan dengan 3 dan 2 kita pasangkan dengan 4. Jadi penghubungnya adalah tambah. Jadi 1 kali 3 ditambah 2 kali 4. Demikian juga dengan yang baris kedua. Baris kedua kalikan dengan kolom pertama. Kita taruh juga hasilnya di sini, di baris kedua kolom pertama. Mirip dengan yang tadi juga ya. Kita pasangkan 1, 4 dengan 7, kemudian 3 dengan 5. Dikalikan ya. Kemudian penghubungnya adalah tambah. Nah, kemudian baris kedua dengan kolom kedua. Kita taruh hasilnya juga di baris kedua kolom kedua. Dengan cara yang sama ya, 4 kali 8 ditambah 3 kali 9. Begitu juga dengan yang baris kedua kali kolom ketiga. Taruh di sini ya, di baris kedua kolom ketiga. Jadi dengan cara yang sama juga kita pasangkan 1 ya, 4 dengan 3, 4 kali 3 ditambah 3 kali 4. Nah, yang terakhir adalah yang ini, 5 kali 5 baris ketiga kolom kalikan dengan kolom pertama, taruh juga hasilnya di baris ketiga kolom pertama. Kemudian baris ketiga ini kalikan juga dengan kolom kedua, hasilnya taruh di sini, baris ketiga kolom kedua, seperti tadi juga ya. Kemudian baris ketiga kalikan dengan kolom ketiga, taruh juga hasilnya di baris ketiga kolom ketiga. Nah, demikian kita dapat hasilnya. 1 kali 7, 7, 2 kali 5, 10, 1 kali 8, 8, 2 kali 9, 18, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasil 17, 26, 11 seperti ini, dan ini berordo 3 kali 3. Jadi kalau kita lihat ordonya di sini, A kali B gitu ya. Jadi 3 kali 2, ordonya ini 2 kali 3. Nah, ini banyaknya kolom sudah sama dengan banyaknya baris, sehingga bisa kita operasikan, dan tinggal ordonya yang menjadi hasilnya itu adalah yang ini, yang di pinggir-pinggir ini, 3 kali 3. Nah, yang ini di tengah ini harus sama. Nah, bagaimana dengan B kali A? Jadi kita balik ya, tadi A kali B, sekarang B kali A, apakah hasilnya sama?
Nah, tadi matriks B-nya ordonya 2 kali 3 dan matriks A-nya ordonya adalah 3 kali 2. Nah, kalau kita kalikan, ini baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Jadi hasilnya adalah ya taruh di sini ya, baris pertama kolom pertama. Kemudian kita pasangkan satu-satu ya, 7 dengan 1 yaitu 7 kali 1 ditambah, nah penghubungnya ditambah, ingat ya, 8 kali 4 kemudian ditambah 3 kali 5. Nah, di sini kita taruh hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah baris pertama kolom kedua. Jadi taruh di sini ya. Ini baris pertama kolom kedua namanya. Kita pasangkan satu-satu. 7 kali 2 ditambah 8 kali 3 ditambah 3 kali 6. Nah, kita taruh di sini hasilnya. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi hasilnya juga ditaruh di baris kedua kolom pertama. Di sini ya. Nah, kita pasangkan 5 kali 1, kemudian ditambah 9 kali 4, ditambah 4 kali 5. Berikutnya adalah yang baris kedua, kalikan dengan kolom kedua, taruh di sini. Kemudian pasangan satu-satu, 5 kali 2, tambah 9 kali 3, tambah 4 kali 6. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut, tinggal kita jumlah-jumlahkan saja. Hasil akhirnya adalah 54, 56, 61, 61 dan ini berordo 2 kali 2 atau banyaknya barisnya 2, banyaknya kolom 2. Nah, kalau kita bandingkan yang A kali B dengan B kali A gimana? Sama nggak hasilnya? Nah, kesimpulannya adalah jadi kalau dalam perkalian A kali B itu tidak sama dengan B kali A.